Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Marto Panggabean dengan NIM B1B1220019. Mata kuliah Manajemen Proyek. Dosen pengampu yaitu Bapak Alfa Biriansyah, SIP, MIP. Nah, di sini saya akan menceritakan mengenai analisis Desa Sungai Duren ataupun proyek-proyek yang ada di Desa Sungai Duren. Desa Sungai Duren adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Di era otonomi, daerah desa memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Ketika ingin menjalankan sebuah pembangunan di tingkat desa, ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui untuk memastikan keberhasilan suatu pembangunan proyek. Dengan demikian, kemampuan dalam manajemen proyek menjadi semakin penting. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan seringkali memiliki potensi yang besar namun belum tergarap secara optimal. Penerapan manajemen proyek yang efektif menjadi krusial dalam mengelola pembangunan di desa. Manajemen merupakan bagian penting dalam pembangunan proyek agar dapat mencapai suatu tujuan. Manajemen proyek di desa tidak hanya tentang pelaksanaan pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan ekonomi. Manajemen sendiri dikatakan sangat penting karena meliputi prinsip-prinsip yang juga merupakan fungsi dari manajemen, mulai dari perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Aktivitas manajemen ditandai dengan adanya fungsi perencanaan dan evaluasi proyek. Hubungan antara prinsip-prinsip manajemen tersebut sangat erat. Kegiatan pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian baru dapat berjalan jika perencanaan sudah dilakukan. Kegiatan pengendalian baru bisa dilakukan jika perencanaan sudah dilakukan secara matang. Bagaimana mungkin kegiatan pengendalian dapat dilaksanakan jika perencanaan itu sendiri belum dibuat? Maka dari itu, keterkaitan antara prinsip manajemen satu dengan prinsip manajemen yang lainnya sangat penting dalam pembangunan proyek. Desa Sungai Duren juga dapat dijadikan objek untuk menerapkan manajemen proyek. Ini merupakan bagian yang sangat penting sebagai acuan untuk memastikan bahwa sumber daya, termasuk anggaran dan tenaga kerja itu dapat digunakan secara efektif dan efisien agar proyek dapat dipastikan selesai tepat waktu. Saat ini, proyek yang terlaksana pada tahun 2024 di Desa Sungai Duren yaitu renovasi kantor desa dan pembangunan drainase, dan telah selesai dengan baik. Proyek ini dari dana desa atau anggaran desa dan beberapa dari swadaya masyarakat. Manajemen proyek di Desa Sungai Duren dapat terlaksana dengan baik karena proses manajemennya juga atas dasar perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sebelum masuk kepada hasil analisis kami terhadap penerapan prinsip manajemen di Desa Sungai Duren itu sendiri, Pak Sekdes mengatakan bahwasannya ada 3 proyek yang proses pengerjaannya kurang lebih sudah berjalan hingga 80 sampai
100%. Di antara 3 proyek tersebut yaitu yang pertama proyek drainase, yang kedua proyek pembangunan jalan, ketiga proyek rehab kantor desa. Dari proyek 3 tersebut, dari hasil wawancara kelompok kami, proyek yang menjadi prioritas adalah proyek pembangunan drainase. Alasan kami memilih proyek tersebut adalah dikarenakan proyek ini sudah memenuhi efektivitas proyek karena bermanfaat bagi warga agar mengurangi permasalahan banjir. Banjir di sini bukan banjir yang besar, namun hanya sesekali memasuki rumah warga berupa genangan air, namun kendalanya terkadang di beberapa titik rumah warga masih tergenang air meskipun sudah dilaksanakannya proyek tersebut. Dikarenakan tidak bisa dipungkiri bahwasannya permukiman di desa Sungai Duren ini merupakan dataran rendah. Setelah itu saya akan masuk pada hasil dari analisis kelompok kami terkait bagaimana 4 prinsip manajemen proyek di desa Sungai Duren tersebut dilaksanakan. Yang pertama, dalam tahap perencanaan. Manajemen proyek di desa Sungai Duren dilakukan sendiri dan melalui proses yang matang, yaitu dari musyawarah desa, dilanjutkan ke RT, setelah dari RT dipilah kembali mana permasalahan yang paling urgensi atau yang sangat penting sesuai dengan anggaran. Yang kedua, kemudian tahap perencanaan menggunakan analisis SWOT, serta dampingan khusus dari salah satu warga desa yang sebelumnya pernah bekerja menjadi anggota PU dan berpedoman pada RAP. Yang kedua, penggunaan APK analisa atau TOS yang di dalamnya dapat digunakan untuk menghitung berapa persen proses pengerjaan proyek itu dapat selesai, serta presentasi biaya yang diperlukan. Dalam hal partisipasi, sudah pasti masyarakat diikut sertakan melalui Usdes. Diberikan hak untuk masyarakat maunya apa, dilihat mana permasalahan yang lebih urgensi, sesuai tidak dengan anggaran baru, kemudian diputuskan apakah proyek tersebut akan diberlakukan. Yang kedua, mengenai pengorganisasian. Desa Sungai Duren sudah menerapkan manajemen proyek yang cukup baik, di mana SDA dan SDM terpenuhi dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. SDM dalam pengerjaan proyek di desa Sungai Duren diambil dari warga yang ada di desa itu sebagai bekerja. SDA sudah terpenuhi, namun ada beberapa kendala seperti bahan bangunan seperti kerikil dan pasir yang mahal karena akses pengantaran yang cukup jauh, pengantaran bahan yang menggunakan roli dikarenakan akses jalan yang sulit, dan penggunaan roli ini memakan biaya yang cukup mahal karena jalan yang sulit. Ketiga, untuk proses pelaksanaan proyek dilakukan monitoring pengerjaan di mana Sekdes verifikasi terlebih dahulu sudah selesai belum pengerjaan yang dilakukan, dan apakah alat dan bahan yang diperlukan sudah dipenuhi, dan bagaimana progres pengerjaan dan sebagainya. Dan yang keempat, terakhir, proses pengendalian. Lalu apabila proyek tersebut berjalan dengan baik, sudah selesai atau dikerjakan, kemudian dilaporkan ke kecamatan. Selanjutnya orang kecamatan melihat apakah sudah sesuai yang ada di dokumen perencanaan. Selanjutnya monitoring dan evaluasi proyek yang dilakukan oleh desa Sungai Duren. Dan sudah selesai, selanjutnya visitasi ke desa kembali apakah sudah selesai pengerjaan proyeknya, kemudian dipertanggungjawabkan melalui surat SPJ atau surat pertanggungjawaban. Selanjutnya ke BKP dan
Dari BKP lanjut lagi terakhir ke Kejari. Sisa dari anggaran proyek tadi masuk ke Silpa karena sudah diatur menggunakan harga yang tinggi dan sudah sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Muaro Jambi. Dan apakah anggaran tersebut sesuai dengan pajak serta standar harga yang diberikan kabupaten? Yang terakhir sedikit menyinggung mengenai diberlakukannya proyek yang akan datang, yaitu pembangunan gedung serbaguna seperti menggunakan lahan yang dibeli dari lapangan bola yang akan dilakukan pada tahun 2025 sampai 2026. Untuk itu, kesimpulan dari penerapan prinsip manajemen proyek di Desa Sungai Duren ini, desa ini sudah terlaksana dengan cukup baik dan belum terdapat kendala yang serius. Mungkin permasalahan anggaran di Desa Sungai Duren itu sudah tercukupi dan sudah sesuai dengan kuota anggaran yang diberikan oleh kabupaten atau provinsi, yang dimana uang sisa dari proyek ini dimasukkan ke Silpa. Mungkin segitu atau sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.